Nah, Bapak Ibu rahimahullah, ada 4 keutamaan Nabi Adam alaihissalam. 4 keutamaan yang diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama, Nabi Adam adalah manusia yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Jadi bukan arti tangan Allah sendiri tanah ya. Allah alam, kita kembalikan kepada Allah bagaimana Allah menciptakannya. Dibentuklah oleh Allah, Allah langsung yang buat. Ya, Allah langsung yang buat. Kemudian kedua, Allah langsung yang meniupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam. Yang kedua. Yang ketiga, ya, Nabi Adam dapat penghormatan dari para malaikat. Ini luar biasa tadi Bapak Ibu, ya. Malaikat itu sujud kepada kita. Jadi sayangnya kita banyak sujud ke setan. Itu salahnya. Ya. Malaikat aja sujud ke kita, tapi sayangnya banyak manusia sekarang sujud ke setan. Yang keempat adalah Allah langsung yang menjadi gurunya, yang mengajarkannya. Di gurunya Nabi Adam itu Allah Bapak Ibu. Ya. Langsung Allah mengajarkan orang-orang semuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Bahan penciptaan aku lebih baik daripada Allah. Aku diciptakan dari api sementara Adam dari tanah. Tapi Bapak Ibu rahimahullah, setelah itu iblis mengatakan, ya karena ia sudah tidak mau sujud kepada Nabi Adam, ya, Allah tidak mengampuni dosanya Bapak Ibu. Jadi perihal dosa ini buka dalam kitab Nashihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani. Di situ disebutkan 2 penyebab dosa itu. Yang pertama karena maksiat, 2 karena sombong. Kalau dosa yang disebabkan karena maksiat masih besar peluang diampuni. Kita kok Pak berjaya awak maksiat awak, kau ditanya, Pak, itu main judi itu haram Pak? Haram. Tapi bagus yo. Itulah Ustaz, tidak judi itu banding keluar. Awak tahu itu salah. Kita sadar, tapi karena tuntutan hidup kita buat juga. Orang-orang ahli itu Pak Ibu, kita tanya betul pada mereka, kenapa mencuri, kenapa begal, hidup susah. Aja banyak Ibu. Mereka tahu itu salah, tapi karena tuntutan hidup mereka buat seperti itu. Sadar akan kesalahannya, dan ini masih peluang diampuni oleh Allah. Ya, dosa yang karena nafsu, ya berbuat maksiat masih besar kemungkinan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa karena sombong, tidak ampuni oleh Allah. Kalau dosa karena sombong, tidak ampuni oleh Allah. Contohnya apa? Iblis tadi. Sementara Nabi Adam, ya, kemaksiatan beliau ini makan buah kundi, Allah ampunkan dosanya. Ya, karena kehilangan beliau. Sementara iblis, karena dia merasa sombong, dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam, tidak Allah ampuni illa yaumil qiyamah, sampai di kiamat. Maka dikeluarkanlah iblis tadi dari surga, lalu kemudian ya dia minta pada Allah sebagai balasan dulu. Iblis ini baru Azazil tadi taat, ya taat juga kepada Allah, cuma merasa tersaingi oleh Nabi Adam, maka dia melawan pada Allah. Tapi karena ketaatan itu Allah balas ketaatan di masa lalu. Apa kata iblis? Ya Allah, ya tangguhkanlah umurku hingga akhir zaman. Nah, baik, kalau kasih umur hidup panjang Bapak Ibu sampai dengan hari kiamat untuk menyesatkan manusia. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian lagi Nabi Adam alaihissalam dalam surga itu merasa kesepian, diciptakanlah ya Siti Hawa. Lalu kemudian mereka ini Bapak Ibu tinggal dalam surga itu, Allah sediakan silakan nikmati semuanya. Apa yang kalian mau silakan nikmati semuanya, makan, minum silakan nikmati. Tapi iblis tadi yang katanya dia akan menyelakai anak cucu Adam hingga hari kiamat, itulah dia sesatkan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa bisa sesatkannya? Ada 3 cara Bapak Ibu. Yang pertama, iblis itu ya sudah kabulkan oleh Allah, meskipun Nabi Adam itu dalam surga, tapi dia masih bisa untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam untuk makan buah kuri. Yang kedua, iblis tadi melalui perantara aliran darah manusia. Karena Bapak Ibu ya, badan kita ini, fisik kita ini ada 4 elemen situ. Ada udara, urat, kemudian tanah, daging, air, tulang, kemudian darah, api. Ya,
Jadi melalui darah tadi lah Bapak Ibu rahimahullah, iblis tadi menggoda manusia. Maka kalau kita marah itu Bapak Ibu, itu dari setan. Ya dari setan lah itu sifat marah itu. Maka Rasul mengatakan apabila ya semua yang sifat marah itu dari setan. Setan tercipta dari api. Api akan padam dengan air. Ya idza ghadiba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian marah, falyatawaddo, maka berwuduklah. Nah, padamlah api tadi, hilanglah marah tadi. Nah, yang ketiga, iblis tadi menggoda Nabi Adam melalui perantara ular. Jadi ular ini masuk surga dulu, tapi dia berkhianat, dia kasih peluang iblis untuk masuk ke dalam surga melalui Nabi Adam alaihissalam. Maka ular itu Bapak Ibu, kata Rasulullah termasuk yang membahayakan, maka kita boleh membunuhnya. Nah, jadi itulah dikasih yang kesempatan, kasih yang fasilitas, dikasih ular iblis untuk masuk ke dalam surga. Nah, dulu ular itu Bapak Ibu ya dalam kitabnya disebutkan bahwa saya ular dulu punya kaki dia dalam surga itu, tapi karena pengkhianatan yang dilakukan oleh ular, maka dihilangkan kakinya semuanya sampailah sekarang dia melangkah. Nah, kalau ular berkaki begini tak ada lagi, tidak bisa kan? Ya, maka dia sekarang itu melangkah. Nah, kemudian karena ketahuan tadi Nabi Adam alaihissalam maka buah budi melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala, timbullah penyesalan Nabi Adam alaihissalam. Ya, doanya sering kita baca ya. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah zalim kepada diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami, maka kami tergolong orang-orang yang merugi. Nah,